Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Pesugihan Pabrik Pahu di Semarang. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Di sebuah desa kecil yang sepi di lereng barat Gunung Ungaran, hiduplah keluarga sederhana yang menjadi tulang punggung produksi tahu rumahan. Pak Yono dan istrinya, Bu Rini, dikenal sebagai pasangan yang rajin dan ramah. Mereka hanya memiliki satu anak perempuan bernama Ratna, yang saat itu masih duduk di kelas 1 SMP. Desa mereka dikelilingi hutan dan sawah, dengan udara dingin dan berkabut setiap pagi. Warga hidup dari hasil kebun, ternak, dan beberapa usaha kecil-kecilan seperti yang dimiliki Pak Yono. Usaha tahu Pak Yono cukup laris. Tiap pagi, warga desa sering terlihat membawa ember dan kantong plastik untuk membeli tahu segar. Rumah produksi kecil mereka berada di belakang rumah utama, menyatu dengan dapur dan gudang penyimpanan. Suara gemericik air, uap panas dari perebusan kedelai, dan aroma gurih tahu menjadi ciri khas rumah itu. Ratna kerap membantu di sela waktu sekolah, mengaduk adonan atau mencuci cetakan kayu. Suasana desa kala itu terasa damai meski terpencil. Namun ada hal-hal yang sejak lama menjadi rahasia umum. Gunung Ungaran menyimpan banyak cerita mistis. Beberapa warga tua meyakini hutan di lereng gunung itu dihuni oleh para lelembut dan jin penunggu. Salah satu tokoh tua desa, Pak Karman, sering mengingatkan anak-anak untuk tidak bermain terlalu jauh, terutama menjelang maghrib. Tapi di balik peringatan itu, tak banyak yang benar-benar tahu seberapa dalam misteri yang tersembunyi di balik pepohonan lebat gunung itu. Sore itu, langit mulai mendung. Angin membawa aroma basah tanah dan daun kering. Bu Rini tampak cemas saat menghitung sisa bahan baku tahu. Pandemi telah merambah hingga ke desa, membuat harga bahan naik drastis dan pembeli semakin jarang. Pak Yono mulai jarang bicara, lebih sering duduk termenung di belakang rumah, menatap kabut yang turun dari gunung. Ratna yang masih polos mencoba menghibur ayahnya dengan cerita sekolah, tapi hanya mendapat senyum tipis. Sejak pandemi, desa terasa makin sunyi. Banyak rumah menutup warung, dan suara azan pun tak lagi ramai seperti dulu. Pak Yono merasa terjepit, tabungan keluarga hampir habis, dan pelanggan besar dari kota sudah tak memesan lagi. Ia beberapa kali terlihat keluar malam, berjalan tanpa arah, lalu pulang larut tanpa menjelaskan apapun pada istrinya. Bu Rini hanya bisa berdoa di kamar, berharap badai ini segera berlalu. Di balik kesunyian malam itu, ada suara burung hantu yang melengking dari arah hutan. Ratna tak bisa tidur, perasaannya tak enak. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat ayahnya berdiri lama di depan tungku dapur produksi. Api menyala kecil, padahal tak ada proses memasak malam itu. Ia hendak memanggil sang ayah, tapi sesuatu membuatnya ragu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang rumah mereka. Pagi harinya, Ratna menceritakan pada ibunya bahwa semalam ayah terlihat berdiri lama di dekat tungku. Bu Rini tampak ragu, tapi hanya menjawab, "Ayahmu mungkin sedang berpikir." Sejak pandemi, Pak Yono memang lebih pendiam dan cepat marah. Ratna sering mendengar orang tuanya berdebat di malam hari. Suaranya lirih tapi menusuk. Soal utang, soal bahan baku, dan soal pembeli yang menghilang satu persatu. Rumah yang dulu riuh kini lebih sering sunyi dan gelap. Suatu sore, saat hujan rintik turun, Pak Yono didatangi seorang tamu tak dikenal. Lelaki tua berjubah hitam dan bersarung, dengan mata cekung dan suara berat.
Mereka bicara cukup lama di dapur dengan pintu tertutup. Ratna sempat menguping, namun hanya mendengar bisikan dan satu kata yang membuat bulu kuduknya meremang. Sarinten. Setelah tamu itu pergi, Pak Yono mengunci pintu dan masuk kamar. Tak bicara sepatah kata pun hingga keesokan harinya. Hari demi hari berlalu. Usaha tahu benar-benar sekarat. Mereka harus menjual sepeda motor dan bahkan perhiasan satu-satunya milik Bu Rini pun dilego. Sekolah Ratna pun terganggu. Ia harus sering izin membantu ibunya menyortir bahan tahu yang sudah tak layak. Suatu malam, Pak Yono menghilang dari rumah. Ia pamit keluar membeli kedelai, tapi tak kembali hingga 2 hari kemudian. Saat pulang, tubuhnya penuh lumpur, matanya merah, dan ia membawa sebungkus tanah hitam dan batu kecil yang aneh bentuknya. Bu Rini panik, tapi Pak Yono menepis kekhawatirannya. Ini buat ritual bersih-bersih, biar usaha kita bangkit lagi, katanya singkat. Malam itu, Ratna mengintip dari balik selimut saat ayahnya mengubur bungkusan tadi di bawah tungku dapur produksi. Api kembali dinyalakan meski tak ada tahu yang dibuat. Ratna merasa ketakutan, terutama saat melihat api berubah warna jadi biru sebentar sebelum padam sendiri. Keesokan harinya, keanehan pertama muncul. Seekor ayam tetangga ditemukan mati di halaman mereka, dengan bekas luka aneh di bagian leher dan dada. Warga mulai berbisik, menganggap itu ulah binatang liar. Tapi 2 hari kemudian, ayam lain milik keluarga sebelah juga ditemukan mati, dan kali ini darahnya mengalir hingga ke pintu dapur rumah Pak Yono. Bu Warti, tetangga paling dekat, mulai mencurigai sesuatu. Tungkunya Pak Yono kayak nggak pernah dingin, padahal udah nggak produksi. Gumamnya lirih. Malam-malam pun mulai terasa lebih berat. Angin dari gunung membawa aroma bunga melati yang menyengat, kadang diselingi bau amis seperti darah segar. Ratna semakin sering gelisah tidur. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita tinggi berjubah putih dengan rambut panjang menatap ke arahnya dari balik tungku. Matanya hitam dan ia tersenyum dengan taring yang menyembul. Setiap Ratna terbangun, ia selalu mendapati suara langkah kaki dari arah dapur. Tapi saat dicek, hanya kegelapan yang menyambut. Suatu pagi, Pak Yono memanggil Ratna untuk sarapan. Suaranya terdengar ceria, berbeda dari biasanya. Ia bilang bahwa hari ini ada pembeli besar dari kota yang akan datang melihat tempat produksi tahu mereka. Bu Rini terkejut, tapi tak banyak bertanya. Sambil menata meja, ia berbisik pada Ratna. Aneh, kemarin katanya bahan baku tinggal sisa sekarang tiba-tiba ada pembeli? Ratna hanya mengangguk pelan, merasa ada sesuatu yang tak ia pahami dari perubahan ayahnya. Dan benar saja, dalam 2 minggu berikutnya, produksi tahu kembali ramai. Pembeli datang tak hanya dari desa sekitar, tapi juga dari luar kota. Pak Yono bahkan membeli mesin penggiling baru dan membayar 2 pekerja bantu dari luar desa. Orang-orang mulai memuji kebangkitan usahanya. Tapi di balik senyum Pak Yono, tersimpan sesuatu yang dingin. Ia mulai melarang siapapun masuk ke dapur saat malam hari, bahkan istrinya sendiri. Bu Rini mulai sering sakit kepala dan mimpi buruk. Ia bilang pada Ratna bahwa setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara tangis dan tawa perempuan dari arah tungku. Bahkan, pernah ia bangun dan mendapati ada bunga 7 rupa berserakan di dapur, padahal ia tidak pernah membeli bunga itu. Ratna merasa takut, apalagi saat ia mendapati kalung hitam berbatu merah tergeletak di bawah tempat tidur ayahnya. Kalung itu terasa dingin dan berat seperti besi tua. Pada suatu Jumat Kliwon, warga desa digegerkan oleh hilangnya seorang anak laki-laki bernama Dimas. Ia terakhir terlihat bermain layang-layang di dekat rumah Pak Yono. Polisi dan warga mencari kemana-mana, tapi tak menemukan jejak. Anehnya, pada malam yang sama,
Ratna terbangun dan mendengar suara pintu belakang dibuka pelan. Ia mengintip dari jendela kamar dan melihat ayahnya membawa sesuatu dalam karung ke dapur produksi. Ia menahan napas saat dari sela-sela papan dapur terlihat kilatan cahaya biru dan bayangan tinggi menjulang berdiri di hadapan ayahnya. Ratna terlalu takut untuk keluar dan hanya bisa memeluk bantalnya sampai subuh. Keesokan harinya, tak ada siapapun membahas karung itu. Ayahnya justru terlihat sangat segar dan berseri-seri, seperti orang yang baru saja memperoleh keberuntungan besar. Ratna semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. Bu Warti yang tinggal di sebelah rumah mulai curiga. Ia sering melihat Pak Yono berdiri diam di halaman belakang setiap malam Jumat Kliwon menghadap ke arah gunung. Kadang ia bicara sendiri, kadang hanya diam mematung seperti patung. Orang kalau dapat rejeki dari arah gelap, pasti bayarnya mahal, gumam Bu Warti pada suaminya. Tapi belum ada yang berani bicara terang-terangan. Semua hanya menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Di suatu malam yang dingin, langit pekat tanpa bintang, Pak Yono kembali naik ke arah lereng Gunung Ungaran. Ia membawa dupa, kembang 7 rupa, dan 1 boneka kain yang diikat benang merah. Tak banyak yang tahu, tapi malam itu adalah tepat 6 bulan sejak pertemuan pertamanya dengan sosok gaib penunggu gunung, Nyi Sarinten. Ia bukan sekadar jin biasa. Menurut penuturan dukun tua yang mempertemukannya, Sarinten adalah makhluk halus penjaga harta leluhur yang tak kasat mata, penuntut tumbal, dan pemberi rejeki bagi yang berani bersumpah setia. Perjanjian yang Pak Yono buat tidak mudah. Ia harus menumbalkan 1 nyawa manusia tiap 6 bulan di malam Jumat Kliwon. Sebagai gantinya, usahanya akan naik pesat, kekayaan akan mengalir seperti air. Namun syaratnya berat. Tumbal tak boleh lewat sehari pun dari waktu yang ditentukan. Kalau gagal, Sarinten sendiri akan datang menjemput penunggak janji dengan cara mengerikan. Pak Yono yang waktu itu terjepit ekonomi dan tak sanggup melihat Ratna berhenti sekolah, menyetujui semuanya, tanpa tahu konsekuensi jangka panjang. Ritual pesugihan itu dilakukan bukan di hutan, melainkan di tempat yang justru paling akrab, dapur produksi tahu. Di sanalah tempat Sarinten ditanam bersama bungkusan tanah dan batu dari gunung. Pada malam-malam tertentu, tungku akan menyala sendiri. Di atasnya, Pak Yono meletakkan sesajen berupa darah ayam atau kucing hitam, lalu membakar dupa sambil membisikkan mantra yang diajarkan si dukun. Saat tumbal manusia dibutuhkan, suara Sarinten akan datang langsung dari tungku, merintih, menangis, atau tertawa panjang seperti menyambut pesta. Ratna mulai sering melihat hal-hal aneh. Kadang saat ia membersihkan dapur pagi hari, ia melihat jejak telapak kaki basah mengarah ke tungku. Pernah pula ia menemukan kuku panjang dan tajam seperti cakar di atas karung kedelai. Ia mencuriga ayahnya, tapi tak berani bertanya. Bahkan Bu Rini mulai mengurung diri di kamar, merasa rumah itu makin lama makin dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena hawa yang menyeramkan. Ia mulai membaca Yasin setiap malam, tapi kadang kitabnya jatuh sendiri dari lemari, atau ayat yang dibacanya seperti bergema terbalik. Di desa sebelah, nama seorang kiai mulai ramai dibicarakan. Kiai Udin, seorang alim dan bijak, dipercaya bisa mengobati gangguan-gangguan gaib. Suatu sore, saat Ratna diam-diam bercerita pada Bu RT soal ketakutannya, Bu RT menyarankan agar mereka menemui Kiai Udin. Tapi Bu Rini ragu, takut suaminya marah besar. Meski begitu, Ratna merasa harus segera bertindak. Ia takut, bukan hanya ayahnya yang akan binasa, tapi seluruh keluarga bisa jadi korban berikutnya. Sementara itu, di balik tungku tahu yang tampak biasa itu, suara Sarinten mulai terdengar lebih jelas tiap malam Jumat Kliwon. Kadang menangis,
kadang menyebut nama-nama, termasuk nama Ratna. Dan saat malam ke-6 bulan berikutnya mulai mendekat, Pak Yono tampak lebih murung, lebih gelisah. Ia tahu, waktu pembayaran berikutnya hampir tiba. Dan kali ini, ia belum punya tumbal baru. Setelah tumbal terakhir diberikan, usaha tahu Pak Yono meroket drastis. Dalam waktu singkat, rumahnya berubah total. Lantai diganti keramik mengilap, kulkas 2 pintu hadir di dapur, dan motor bebek tua berganti mobil pickup baru. Para tetangga bertanya-tanya, bagaimana mungkin dalam setahun keluarga itu bisa bangkit lebih cepat dari warga lain yang juga terdampak pandemi? Tapi setiap kali ditanya, Pak Yono hanya tersenyum dan menjawab pendek, rezeki dari kerja keras. Kini tahu buatan Pak Yono bahkan dikirim ke warung dan supermarket kecil di kota. Truk pengangkut hilir mudik dari rumahnya tiap pagi. Ia juga memperkerjakan lebih banyak orang, termasuk 3 pemuda dari desa tetangga yang tak banyak bicara. Tapi Ratna merasa rumahnya makin aneh. Para pekerja itu tak pernah salat, jarang bicara, dan hanya keluar malam-malam tertentu. Bahkan Bu Rini pernah melihat salah satu dari mereka berdiri kaku, menghadap tungku tengah malam. Mulutnya komat-kamit sambil menangis. Malam Jumat, Kliwon kembali datang. Pak Yono tampak gelisah. Kali ini tak ada tumbal manusia, dan ia belum menemukan pengganti. Ia mencoba menyembelih kambing hitam di dapur, lalu meneteskan darahnya ke dalam tungku, berharap Sarinten menerima pengganti sementara. Namun, suara dari tungku kali ini bukan tawa atau tangis, melainkan geraman, berat, dan marah. Api tungku menyala biru tua, dan dari sela-sela api muncul bayangan wanita berambut panjang. Matanya merah menyala, bibirnya menyeringai dengan taring menyembul. Keesokan harinya, seorang pedagang dari kota yang biasa membeli tahu, Pak Yono tiba-tiba jatuh sakit mendadak dan meninggal. Orang-orang bilang ia muntah darah sesaat setelah menyantap tahu dari produksi Pak Yono. Kabar ini cepat menyebar, namun Pak Yono menyangkal keterlibatan apapun. Anehnya, tak lama kemudian, 2 dari 3 pemuda pekerjanya menghilang tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa, bernama Darmo, hanya menunduk saat ditanya dan tak pernah tidur di rumah. Ia sering mondar-mandir mengelilingi tungku sambil membawa kantong plastik hitam. Ratna makin terguncang. Ia bermimpi buruk tiap malam. Sarinten muncul di mimpinya, memanggil-manggil namanya sambil menunjuk ke arah tungku. Dalam satu mimpi, ia melihat ibunya terbakar di atas api biru, berteriak meminta tolong. Ia menangis pada Bu Rini, tapi sang ibu juga kini semakin lelah dan murung. Bu Rini mulai menyadari semua keanehan ini bukan lagi kebetulan. Ia tahu suaminya menyembunyikan rahasia besar. Dan untuk pertama kalinya, ia berkata pelan pada Ratna, "Besok, kita ke rumah Kyai Udin. Sebelum semuanya terlambat." Di malam yang sama, saat hujan mengguyur desa dengan deras, suara jeritan terdengar dari arah dapur produksi. Para tetangga mengira hanya suara kucing kawin atau angin ribut. Tapi Ratna melihat sesuatu dari balik tirai kamar. Bayangan wanita berambut panjang berjalan pelan mengelilingi rumahnya, membawa boneka kecil yang tampak seperti dirinya. Pagi itu langit mendung, dan udara di rumah Pak Yono terasa lebih lembab dari biasanya. Bu Rini mengajak Ratna diam-diam pergi ke desa sebelah, menyusuri jalan setapak menuju rumah Kyai Udin. Sepanjang jalan, Ratna merasa seperti diawasi. Setiap suara ranting patah membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika sampai, Kyai Udin telah menunggu di serambi. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seolah bisa melihat yang tak kasat mata. "Kalian sudah terlambat beberapa langkah," ujarnya tanpa diminta penjelasan. Di dalam ruang tamu, Bu Rini menceritakan semuanya. Tentang suara dari tungku, tumbal, dan perubahan suaminya. Kyai Udin hanya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah kain kafan kecil yang dililit benang kuning. Sarinten bukan jin biasa. Ia pernah manusia,
gadis yang dikorbankan dalam pesugihan zaman dulu. Arwahnya dendam dan kini jadi perantara kekayaan sesat. Ia memberi Ratna segenggam garam kasar dan batu hitam kecil, lalu berkata, "Letakkan ini di bawah ranjang ayahmu malam nanti. Tapi jangan bicara sepatah kata pun selama melakukannya." Saat malam tiba, Ratna menyelinap ke kamar ayahnya. Di bawah ranjang, ia merasakan hawa dingin seperti kabut. Tangannya gemetar saat menaruh batu dan garam. Tapi saat ia hendak bangkit, terdengar suara pelan dari bawah ranjang. "Kamu milik kita sekarang." Ratna menahan jeritannya dan berlari keluar kamar. Pak Yono keluar dari dapur dengan mata merah, marah tanpa sebab. Ia membentak Bu Rini yang mencoba menenangkannya, lalu mengunci diri di dapur, menyalakan tungku dengan nyala biru membara. Malam itu, desa geger. Seekor kambing milik warga ditemukan tergantung di pohon dekat rumah Pak Yono, dengan darah yang mengalir membentuk simbol aneh di tanah. Orang-orang mulai berani berbisik tentang pesugihan. Bu Warti dan Pak RT bahkan mulai mengajak warga untuk mendatangi rumah Pak Yono jika kejadian aneh terus berlanjut. Sementara itu, Ratna mulai mendengar bisikan dari dinding kamarnya. Kadang suara wanita tertawa, kadang tangisan anak kecil. Di tengah semua kegelisahan, Pak Yono mendadak berkata ingin pergi sendiri ke gunung untuk membayar lunas. Ia berkata akan mencari tumbal yang pantas, tapi diam-diam ia menatap Ratna lama sekali. Dan saat itulah Bu Rini menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Kali ini, tumbal yang diminta Sarinten bukan sembarang orang. Jin itu ingin darah dari garis keturunan Pak Yono sendiri, Ratna. Dan malam Jumat Kliwon tinggal 2 hari lagi. 2 hari menjelang Jumat Kliwon, suasana rumah Pak Yono berubah menjadi suram. Ratna hampir tak tidur, matanya sembab dan tubuhnya lemas. Bu Rini berusaha keras menjaga anaknya tetap di rumah, tapi Pak Yono semakin tak bisa dikenali. Ia sering bicara sendiri di dapur, kadang tertawa, kadang marah, dan memecahkan benda. Ia bahkan pernah berkata, pelan, "Maaf, nak, kalau bukan kamu, semua akan lenyap." Ratna mendengarnya. Ia tahu kini nyawanya sedang dihitung waktu. Malam Kamis, Kyai Udin datang diam-diam bersama 2 santrinya. Ia membawa kendi tanah liat, beberapa rajah, dan segumpal rambut yang katanya milik korban pesugihan terdahulu. Bu Rini menyambut mereka dengan gemetar. Sudah terlambat untuk membatalkan perjanjian, tapi belum terlambat untuk menyelamatkan Ratna, ucap Kyai Udin. Mereka menabur garam dan membakar kemenyan di setiap sudut rumah, khususnya di dapur. Tapi saat hendak memulai doa, tungku tiba-tiba menyala sendiri, menghembuskan api biru disertai jeritan panjang dari dalamnya. Pak Yono masuk, matanya merah menyala, tubuhnya kurus dan seperti dililit kabut hitam. "Kalian ganggu pekerjaanku," teriaknya. Suara itu bukan hanya suaranya, ada suara perempuan di baliknya, menggema dan berdengung. Kyai Udin berdiri tenang, lalu membentak, "Sarinten, ini bukan waktumu. Pergilah." Api di tungku padam seketika, tapi sesosok wanita muncul dari dinding belakang. Berwajah cantik namun retak seperti porselen pecah, dan dari bibirnya muncullah taring yang meneteskan darah. Ratna melihatnya jelas. Sarinten melayang pelan, rambutnya menjuntai sampai lantai, matanya memandangi Ratna seperti mainan. "Anak ini milikku. Dibayar dengan janji ayahnya," desisnya. Bu Rini menjerit, memeluk Ratna erat. Kyai Udin membaca ayat demi ayat, dan api kembali membesar. Pak Yono terlihat menderita. Tubuhnya ditarik ke arah tungku. Tangannya terjulur seolah memohon belas kasihan. Tapi Sarinten menoleh padanya, tertawa, lalu berkata dingin, "Kau ingkar sekali. Sekarang kau yang jadi tumbal." Tungku meledak dengan suara keras. Tubuh Pak Yono terseret masuk, disertai suara retakan kayu dan jeritan yang seolah tak berujung. Rumah berguncang,
dan asap tebal memenuhi dapur. Sarinten menghilang perlahan ke balik dinding, membawa tubuh Pak Yono bersamanya. Setelah itu, rumah menjadi hening. Hanya suara tangis Ratna dan Bu Rini yang tersisa, menggema di antara puing-puing dapur yang gosong. Pagi harinya, warga berdatangan setelah melihat asap dari kejauhan. Mereka menemukan Kyai Udin dan para santri sudah membersihkan sisa ritual. Tak ada tanda tubuh Pak Yono, hanya sisa darah yang membentuk lingkaran di lantai dapur. Kyai Udin berkata pelan, perjanjian telah berakhir, tapi bekasnya akan tetap tinggal. Ratna hanya bisa menatap kosong. Ia kehilangan ayahnya, tapi di dalam hatinya, ia tahu. Itu harga dari janji yang tak pernah boleh dibuat sejak awal. Beberapa hari setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, rumah Pak Yono tampak sepi dan muram. Bau gosong masih melekat di dapur, meski sudah dicat dan dibersihkan berkali-kali. Produksi tahu dihentikan total. Ratna kini lebih sering duduk diam di kamar, menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Bu Rini mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi malam-malamnya selalu berakhir dengan tangis pelan. Rumah itu telah kehilangan tulang punggungnya, sekaligus menyimpan luka batin yang dalam. Tetangga berdatangan, sebagian membawa makanan, sebagian hanya ingin memastikan cerita yang beredar. Versi warga berkembang liar. Ada yang bilang Pak Yono dibawa setan karena menyiksa pekerja, ada yang yakin ia melakukan tumbal anak kandungnya. Tapi tak satu pun tahu kebenaran sepenuhnya. Kyai Udin menolak berbicara panjang, hanya berpesan bahwa rumah itu tak boleh ditempati sendirian, setidaknya sampai 3 bulan ke depan. Masih ada sisa-sisa dari dunia lain yang menempel, katanya. Suatu malam, Ratna terbangun karena mendengar suara dari dapur. Saat mengintip, ia melihat nyala api kecil di tungku. Padahal tak ada siapapun yang menyalakannya. Suara lembut terdengar samar. Suara laki-laki, suara yang ia kenal betul. "Maafkan, Bapak." Ratna menahan napas. Tubuhnya gemetar, tapi ia tidak lari. Ia melangkah perlahan dan melihat bayangan ayahnya duduk di sudut dapur, menunduk, tak utuh, separuh tubuhnya berwarna arang. Ketika Ratna mendekat, bayangan itu berkata, "Kalau kamu merasa dingin, jangan takut. Itu cuma Bapak numpang lewat." Lalu hilang bersama hembusan angin. Sejak malam itu, Ratna mulai menulis di buku hariannya tentang semua kejadian, tentang ayahnya, tentang Sarinten. Ia ingin suatu hari nanti, saat ia dewasa, cerita ini tak hilang, agar orang lain tahu, kekayaan dari jalan sesat tak pernah benar-benar gratis. Selalu ada yang harus dibayar. Dan kadang yang dibayar bukan hanya harta, tapi jiwa. Bu Rini memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke rumah kecil milik orang tuanya di Salatiga. Mereka meninggalkan tungku, alat produksi tahu, bahkan perabotan. Kyai Udin datang membantu menutup rumah dengan doa-doa dan air ruqyah. Sebelum pergi, beliau berpesan pada Ratna, "Kalau kamu bermimpi buruk lagi, bacalah ayat kursi dan jangan takut. Yang baik akan selalu lebih kuat jika kamu percaya." 3 bulan kemudian, rumah itu kosong. Tapi menurut warga sekitar, kadang pada malam Jumat Kliwon, ada cahaya biru dari arah dapur dan suara perempuan tertawa. Disusul suara lelaki menangis. Orang-orang tak berani lewat dekat pagar rumah, karena mereka tahu tempat itu pernah menjadi altar dari perjanjian gaib. Dan meski perjanjiannya telah berakhir, roh-roh yang tertinggal belum tentu mau pergi. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.